penunggangan-penunggangan elit kekuasaan ini yang ingin terus berkuasa, ya baik itu oligarki hitam ya maupun kekuatan-kekuatan yang tetap pengen ada di kekuasaan. Ini aja sebenarnya yang harus kita rumuskan bagaimana caranya gitu. Pertanyaan kita ini orang-orang ini apakah sampai mau menjatuhkan Prabowo atau tidak kan gitu. Nah kalau menurut saya sih nggak sejauh itu ya. Nitip pesan ya ke Prabowo, kamu nggak cukup kuat loh di Republik ini. Gitu. Oh, gertak. Saya nggak percaya sampai sekarang misalkan Delpredo penunggang nggak percaya. Nah di zaman Jokowi kemarin itu nggak berhasil karena mereka tuh nganggap aktivis itu musuh. Nah kalau saya jadi polisi saya nggak anggap Delpredo musuh. Ya kemudian yang Gejayan memanggil pasti orang baik. Kemarin dari Pak Jumhur saya dengar kabar waktu dia di istana hari Senin kemarin, itu presiden kaget ada satu orang demonstran itu, dia bilang, loh kok Anda ada di sini? Kan Anda nggak diundang. Gitu loh. Kan berarti kan presiden ini nggak steril istananya gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast jurnalistik bersama saya Dila Hantika. Kali ini kita kedatangan tamu yang akan membahas soal demo kemarin. Kenapa sampai berujung ricu dan kenapa berulang gitu sampai 3 kali ya. Mulai dari tanggal 25 sampai tanggal 29. Sudah ada di studio bersama kami Syahganda Nainggolan yang merupakan Ketua Dewan Direktur Grid Institute. Bang, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Juga. Walaupun sebenarnya jujur deg-degan kayak besok akan ada demo nggak ya? Besok serem ya? Iya serem jujur serem. Banyak juga mungkin untuk yang awam tuh kayak bertanya Indonesia tuh arahnya mau kemana sih gitu. Makanya pertanyaannya nih, menurut Abang, Presiden itu kemarin mengindikasi demo kemarin itu ditunggangi sama kelompok oligarki, bahkan berpotensi ke arah makar dan juga terorisme. Iya. Kenapa Presiden sampai memberikan pernyataan seperti itu, Bang? Apakah memang benar demo kemarin itu ditunggangi oleh sekelompok orang atau memang seperti apa kalau pandangan Abang? Ya kalau ditunggangi pastilah ya. Ditungganginya tuh sama siapa nih? Soalnya itu kita nggak tahu karena maksudnya gini, kan demo kemarin tanggal 25 itu kan semua udah membahas bahwa itu digerakkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab kan, anonim kan. Dalam teori social movement itu ya gerakan sosial dalam ilmu-ilmu sosiologi ya itu kan pasti ada penanggung jawab dalam setiap demo. Misalkan demo terbesar di dunia misalkan apa? Misalkan contoh waktu kasus Palestina yang ingin teman-teman yang membela Palestina itu demo di Mesir dari seluruh dunia untuk mendobrak Open Gate Gaza Open Gate Gaza itu. Dari Indonesia juga ada artis-artis yang ikut demo kan. Itu ada pelaksana demonya namanya Palestine Action ya kan. Jadi nggak bisa yang namanya demo sebesar apapun. Misalkan atau demo kulit hitam yang kasus di Amerika yang ramai sekali itu juga ada ininya. Berarti ada penggeraknya nih. Ada penggerak penanggung jawab gitu. Penanggung jawab. Iya, nggak boleh kita bilang, lu demo, ayo rame-rame ke DPR, terus nggak ada yang bertanggung jawab. Nah itu rentan kepada penunggangan. Dan kita bilang ya ditunggangin dong kemarin yang 25, bisa kenapa? Kan 25, 27, 28 tuh ditunggangin. Akhirnya kan kita lihat kan semuanya akhirnya jadi anarkis kan. Betul. Gitu. Nah padahal bahwa gerakannya sendiri yang murni ada gitu loh. Gerakan murninya ini ya gerakan yang menuntut agar tidak ada ketimpangan sosial di Indonesia. Jadi sebenarnya itu ya sangat disayangkan ya. Harusnya kan Indonesia ini jangan ada orang yang menunggangi lah gitu. Kalau yang dimaksud menunggangi itu pihak asingkah atau misalnya emang dari rezim kita sendiri, oligarki yang ada di Indonesia itu sendiri? Ya kalau menurut saya sih kan selama seminggu kemarin demo-demo itu ya dari tanggal 25 itu kan isunya kan belok-belok kan. Satu isu anti DPR yang pongah ya, yang tidak berpihak pada rakyat kan gitu. Yang kedua tiba-tiba anti polisi karena ada kasus teman sahabat kita orang ojol yang meninggal ditabrak. Yang ketiga kan kemudian tiba-tiba anti militerisme ya kan, darurat militer isunya kan ada 3 isu. Jadi
itu yang membuat akhirnya kan kita bingung nih aksi mau apa kan Iya. gitu kan. Nah inilah yang tunggang menunggangi dalam pengertian siapa yang membelok-belokkan tema aksi ini. Ya, penunggangan dalam pengertian itu bukan penunggangan maksudnya tiba-tiba kita nggak percaya bahwa ada rakyat yang memang pengen bersuara. Iya itu benar, tapi kan setelah itu memang terjadi kericuhan, terjadi anarkis, bahkan sampai kayak apakah ini emang udah disetting sedemikian rupa, misalnya kasus yang ojol, sebelum ojol itu tewas di satu tempat kan tempatnya di Pejompongan di Ben Hill ya Bang, Iya, ya, kalau nggak iya. salah. Kan sebelumnya juga sempat pecah di situ. Kenapa pas kejadian di situ lagi? Emangnya nggak ada pemetaan gitu supaya tidak pecah lagi di situ? Apakah itu udah terskema di situ atau seperti apa? Ya karena kan kalau Pejompongan dari dulu ya, kalau pusatnya itu baik di DPR maupun di Sudirman waktu kasus 21 Mei 2019 itu kan larinya ke arah sana ya. Saya juga nggak tahu kenapa polanya bisa Selalu di situ. selalu ada di Pejompongan. Nah, yang penting itu yang kita harus dalam diskusi ini kan sebenarnya bagaimana kita ke depan tuh bisa memisahkan antara keinginan kita untuk menjaga demokrasi ya sebagai bagian daripada check and balance system di Indonesia dengan penunggangan-penunggangan elit kekuasaan ini yang ingin terus berkuasa ya baik itu oligarki hitam ya maupun kekuatan-kekuatan yang tetap pengen ada di kekuasaan. Ini aja sebenarnya yang harus kita rumuskan bagaimana caranya gitu. Kalau misalnya dilihat Bang, ini ada hubungannya nggak sih dengan ya kalau kita lihat di pemerintahnya Prabowo ini banyak sekali kasus-kasus korupsi yang di rezim sebelumnya ini terkuak dan nilainya itu fantastis besar sekali, bahkan sampai ada mafia-mafia yang kelas kakap juga ditangkap. Iya. Ini ada hubungannya ke arah situ nggak sih? Jadi kayak rezim sebelumnya itu nggak mau dibersihin gitu. Ya kalau indikasinya pasti kan, karena kan nggak mungkin presiden berkali-kali mengungkapkan itu bahwa dia siap demi Allah perang melawan mafia kan dia bilang kan, dan mafia itu waktu dia di Klaten ya tanggal 19 kalau nggak salah Juli yang hari hari koperasi yang di peresmian koperasi desa Merah Putih kan dia bilang bahwa itu ada 3 mafia beras ya kan, kemudian mafia tambang dan kemudian mafia beras, tambang sama mafia hutan kan, sawit itu. Kan Prabowo kan sedang bertarung, dia merampas 3,1 juta hektar lahan-lahan yang sudah dikuasai cukong-cukong ini selama ini, yang di zaman sebelumnya itu dibiarin kan, bahkan mau diputihkan. Jadi undang-undang Omnibus Law pasal 110 yang dibuat oleh Jokowi dengan cara cepat itu kan untuk memutihkan seluruh perampokan aset bangsa kita kan oleh cukong-cukong ini. Nah di zaman Prabowo nggak mau, Prabowo berdalih undang-undang dasar pasal 33 itu harus disita negara. Maka disitalah oleh Prabowo dengan dia membuat Agrinas. Ya tentu orang marah dong. Kalau dia tiap hari misalkan untung ratusan triliun tiap tahun, maksudnya tiba-tiba hilang, dia marah. Itu baru di sisi sawit. Di sisi migas kan kemarin yang kasusnya Reja Halid kan 1.000 triliun. Oplos dan mafia impor. Ya kan di kasus-kasus lain haji, di kasusnya si yang punya Gojek itu si Nadiem Makarim 10 triliun kasus ini. Jadi zaman Jokowi itu semua orang bebas, hampir sebebas-bebasnya kan korupsi kan. Ya wajar kan tiba-tiba sama Prabowo di stop ya kan. Nah itu jadi kalau pertanyaannya itu dianalisa dengan logika dan sebab akibat, pastinya bahwa itu memang orang tuh marah gitu. Berarti ada indikasi ke sana ya. Tadi kan Abang juga bilang, ya jelas memang demo ini ditunggangi. Ditunggangi, iya. Ya, tujuan mereka itu apa sih sebenarnya? Goal mereka itu apa? Iya, pertama kalau dari isu kan ada 3 saya bilang tadi kan. Isu pertama itu orang yang punya kepentingan agar DPR itu lumpuh. Karena apa? Karena isu ini kalau DPR kuat, ya itu kan ada isu DPR itu sedang melanjutkan proses impeachment.
Iya kan, impeachment. terhadap Gibran yang Pemakzulan forum TNI. Jadi ada kepentingan di situ. Jadi bisa jadi ya. Ini bisa harus diinvestigasi lagi. Jadi kalau pakai teori kepentingan kan di situ. Yang kedua juga DPR ini pongah. Tapi pongah itu kan sebenarnya kan bukan hanya DPR. Semua elit kan non DPR juga flexing itu kan di zaman Jokowi udah mulai. Iya. Bahkan orang kepala kantor agraria aja yang levelnya itu udah flexing, kepala kantor bea cukai flexing, sampai banyak yang ditangkap-tangkepin kan gitu kan, ketahuan dari flexing keluarganya, anaknya apa segala. Yang kedua, isu yang kedua tadi kan isu pertama yang serangan terhadap DPR. Yang kedua polisi kan. Aparat. Nah polisi ini kan dianggap selama ini kan itu masih kekuasaan rezim sebelumnya. Pak Sigit ini kan kesayangan daripada Pak Jokowi ya kan, ajudan apa segala gitu kan. Jadi dianggap bahwa Pak Sigit ini dan rejimnya itu harus hilang ya kan. Jadi waktu kasus Afan meninggal ditabrak itu maka masuklah isu yang itu kan supaya bersih-bersih polisi kan gitu kan. Nah yang ketiga balik lagi kan ini kan yang dianggap sekarang militer yang mau ikut campur. Maka kemarin beberapa kali saya lihat itu Wakil Panglima TNI marah kan karena isunya mereka dianggap pengen masuk ke darurat militer. Jadi itu kalau pertanyaan untuk apa ya, kepentingannya itu masing-masing kelompok tuh pengen bermain gitu loh untuk kepentingan dia. Tapi menarik juga nih Bang. Saya baca sebelum saya podcast sama Abang kan saya pasti cari tahu dulu nih Bang. Ada media online itu menyebut ternyata ya memang sih kita tuh harus bisa membedakan yang mana yang demonstran murni, mana yang jatuhnya kelompok anarkis gitu ya Bang ya. Di situ tuh dia bilang dia dijemput oleh seseorang dan untuk disiapkan bom molotov juga untuk melakukan aksi demo di Jakarta. Upahnya itu sebenarnya cuma nasi doang, makan sehari 3 kali. Tapi yang dijanjikan adalah untuk menjarah-jarah tuh rumah-rumah yang kayak kemarin anggota DPR sampai Bu Sri Mulyani. Berarti itu memang jelas ya. Ini tuh udah disetting sedemikian rupa, sudah jelas arahnya itu emang mau menghancurkan, mau menjatuhkan rezimnya Pak Prabowo atau gimana? Kalau yang bisa sampai pengorganisasian sekelompok orang-orang yang penjarah itu kan pasti kan berarti mereka udah bagian dari desain aksi-aksi ini kan. Desain itu bukan berarti dia itu misalkan menyuruh orang itu misalkan lo aksi tanggal sekian ya di sini misalnya gitu ya kan. Karena kan beberapa orang kan melaporkan kepada polisi kan bahwa mereka akan aksi tanggal sekian kan gitu kan. Itu kan wajib kan setelah tanggal 25 ya. Nah itu bisa aja bagian dari desain mereka. Mereka tahu informasi itu, kemudian mereka mulai menunggangi bagaimana caranya membuat suasana panas dengan penjarahan. Ya kan? Kan penjarahan tuh nggak mungkin dia tidak tahu titiknya rumah Sri Mulyani di Bintaro. Saya kan nggak tahu rumah itu dia. Sri Mulyani di Bintaro. Kita aja kan jadi gitu tahu kan. rumahnya Eko Patrio ternyata di Kuningan sana ya kan rumahnya si Komdigi itu, Menteri Komdigi tiba-tiba muncul di mana-mana karena dia mau matiin TikTok misalnya kayak gitu ya kan. Nah ini kan orang canggih berarti ya kan. Nah kalau yang murni itu misalkan kayak BEM SI murni tuh dia mau demo ya kan, dia lihat ada potensi kerusuhan, dia tarik diri, dia tunda. Itu orang-orang yang mau demo menyuarakan pendapat itu pasti dia itu murni, itu nggak ada kepentingan kayak tadi. Nah, pertanyaan kita ini orang-orang ini apakah sampai mau menjatuhkan Prabowo atau tidak kan gitu. Nah, kalau menurut saya sih nggak sejauh itu ya. Menurut saya ini kan cuma nitip pesan ya ke Prabowo, kamu nggak cukup kuat loh di Republik ini. Gitu. Gertak ya. Saya pikir itu dia cuma mau bilang, Pak Prabowo kamu nggak cukup kuat loh. Jangan pikir kamu paling kuat gitu loh. Itu message-nya gitu loh. Menurut saya gitu. Setelah Presiden Prabowo ini memberikan statement atau memberikan pernyataan gitu ya di hari Minggu di Istana Presidenan, kalau nggak salah setelah itu deh nggak lama ada beberapa menterinya yang bilang kita berpihak kepada Pak Presiden Prabowo Subianto. Kalau melihat itu pandangan Abang itu apa? Apakah kabinet-kabinetnya Prabowo ini menyatakan sikap? Kalau udah beralih nih kita ke presidennya gitu, ke pemimpinnya udah yang sekarang Presiden Pak Prabowo Subianto.
Atau seperti apa? Atau gimana ya? Soalnya kalau kita lihat banyak sekali di publik ini masih beranggapan, ayo dong Pak Presiden Prabowo, pakailah orang-orangnya Bapak, jangan pakai orang-orang yang sebelumnya. Iya. Kan banyak juga kan menteri-menterinya Pak Presiden Prabowo ini yang masih pakai menterinya zamannya Pak Jokowi kan. Iya. Jadi itu kayak apakah ini pernyataan sikap yang seperti apa sampai ada beberapa menteri yang kami mendukung Presiden Prabowo Subianto gitu. Sampai ada Ya, dukungan kalau seperti itu. dilihat dari bahasa simbolik ya, itu kan yang di sebelah presiden itu kan Megawati pada saat yang hari Minggu itu ya, hari Minggu kan? Hari Minggu. Ya artinya kan dia menunjukkan bahwa ini loh yang benar gue berkawan sama Mega, ya kan? Bukan sama rejim yang lama gitu loh. Kan rejim lama sama Mega nih, Pak Jokowi dan Mega kan musuhan kan? Iya, sekarang musuhan. Nah, kan dia mau bilang nih aku berkawan sama ini sekarang gitu. Apa itu juga salah satu indikasi makanya wapresnya nggak ada? Ya pastinya kan, nggak mungkin kalau ada Megawati kan ya Gibran mau diletain di mana? Kan dia kan bingung nanti letainnya di belakang. Wapres kan bingung kan. Yang kedua kan mungkin ya seperti Kaisang juga nggak diundang kan. Nah jadi maksud saya sih pastilah itu Prabowo tahu bahwa memang ke depan itu dia akan bersama dengan kelompok yang Megawati ya dan kelompok-kelompok yang selama ini menjadi rival dari Pak Jokowi. Jadi saya pikir pasti di situ. Nah, yang kedua menteri-menteri menyatakan loyalitas ya memang harus saatnya kan ini kan mau setahun ya. Misalkan kedatangan teman-teman Golkar satu rombongan ya datang ketemu Prabowo kan sebelum itu kan. Itu kan menunjukkan juga kita akan berkhidmat di bawah kepemimpinan Pak Prabowo kan gitu kan. Nah, jadi Mega, Golkar ya dan lain-lain. Nah, ini yang semuanya ini bagian daripada kekuatan lamanya Jokowi, satu-satu juga pasti akan meninggalkan Jokowi. Saya pikir itu. Jadi mungkin itu yang menciptakan situasi tegang sekarang gitu. Kalau menurut Abang, kok Pak Presiden Prabowo berani ya meninggalkan Indonesia, memenuhi undangan ke China? Apakah Indonesia udah dinyatakan kondusif situasinya setelah demo kemarin? Sementara kan rakyat menuntut tuh banyak banget di media sosial 17+8 yang harus segera direalisasikan. Tenggang waktunya kan 7 hari. Ini Ya, kan kalau- masih masuk dalam masa tenggang. Kalau menurut saya sih itu yang saya bilang orang nggak akan menjatuhkan presiden. Dia cuman gertak. Dia bilang kamu nggak cukup kuat. Ya kan karena mau menjatuhkan presiden itu kan pasti udah kelihatan kelompok-kelompok yang memang akan menggantikan kan gitu. Kalau ini kan nggak ada. Ya kan tidak ada yang berani. Maksudnya gini, katakanlah Gibran dan kelompok Solo, kalau dia berani, dia akan semakin terbuka kan gitu. Itu kan nggak mungkin sekarang. Kita lihat kan mungkin kalau mereka akan membangun kekuatan untuk itu kan apakah seperti kata Bu Koni dan Pak Rosan, pembicaraan Koni dengan Rosan katanya 2 tahun. Ya kan berarti kan 2 tahun jatuhnya tahun depan. Yeah. Ya kan sekarang belum. Jadi saya pikir Presiden tahu bahwa ini tidak cukup aman, tapi dia boleh untuk pergi ke Cina ketemu dengan teman-teman di SOC itu kan, Shanghai Organization Conference di Tianjin ya itu. Jadi saya pikir sih ada risiko tapi ya presiden bagus aja pergi ke sana karena itu kan banyak tokoh-tokoh dunia, sayang kalau dilewatkan menurut saya. Bang, saya tegasin lagi, berarti demo kemarin itu benar-benar ditunggangi. Ya, benar kan ditunggangi? Ya, analisanya ya. Analisa seperti itu. Kalau faktanya itu harus diperiksa oleh yang saya kan udah mengeluarkan rilis bahwa presiden harusnya membentuk tim independen ya pencari fakta ya agar tidak ada yang tutup-tutupin. Kita kan butuh masa 1 tahun presiden belum berkuasa udah ada 2 kasus yang besar yang menurut saya. Satu kasusnya Noel yang istilah saya melempar tinja ke wajah presiden karena ketika presiden itu kerasnya anti korupsi tiba-tiba kabinetnya korupsi ya. Yang kedua itu adalah soal kebobolan istana kemarin. Yang istana merasa dia kuat ya selama ini dia cukup hebat, tapi buktinya kan apa? Buktinya kan dia nggak bisa kendalikan kemarin situasi tanggal 25 sampai 28, 29 kan sampai ada yang meninggal dan lain-lain. Itu kan kalau udah ada yang meninggal 10 orang
itu kan artinya dia nggak bisa kendaliin gitu loh. Dan itu presiden harus tahu faktanya secara benar, nggak boleh dia kasih cuman kepada Kapolri atau kepada Pak Sapri Samsudin atau siapa, nggak boleh. Dia harus cari tim pencari fakta. Itu pernah dilakukan berkali-kali ya. Dulu TPGF zaman Habibie untuk kasus Timor Timor, kemudian untuk kasus Munir ya. Untuk rakyat tuh dipuaskan. Jadi rakyat nggak boleh tidak dipuaskan. Rakyat harus dipuaskan dengan informasi yang benar, seimbang dan terpercaya gitu loh. Apalagi PBB dan lembaga-lembaga internasional itu menuntut agar Indonesia ini terbuka terhadap kekerasan-kekerasan yang terjadi kemarin gitu. Bang, kalau misalnya oligarki ini punya tujuan di balik demo ini, apakah ini salah satu bentuk perlawanan terhadap Sumitronomik kebijakannya Prabowo? Ya pasti ya, Prabowonomics kalau menurut saya, bukan Sumitronomik ya. Prabowonomics ini kan mutakhir daripada Sumitronomics ya. Orang-orang yang dia itu selama ini namanya cukup terhormat ya, prestisius di dunia publik ini, tiba-tiba dianggap sebagai koruptor misalnya kayak gitu. Kan dia pasti marah dong. Ya dia bilang, enak aja lu cap gua koruptor. Ya kan, gua kan kontributor juga pada pemilu. Ya kan, rata-rata kan semua oligarki kan kontributor pemilu. Ya kan, dealnya di mana dong? Masa Anda saya jadikan presiden, kemudian Anda buat saya jadi tersangka sekarang, misalnya kayak gitu. Nah itu kan biasa ya. Jadi itu logika hukum power relation ya, konflik power dan lain-lain itu biasa aja di seluruh dunia ya, bahkan di Amerika antara Elon Musk dengan Donald Trump juga perang juga kan sekarang kan. Jadi nggak usah kaget lah, itu menurut saya biasa aja. Saya sih ngeliatnya biasa aja. Yang paling penting saya mengapresiasi bahwa memang Prabowo itu untuk gerakan anti korupsi dia itu memang luar biasa. Kita harus ngakuin memang satu-satunya presiden sepanjang sejarah Republik Indonesia yang paling kuat dalam bersikap anti korupsi itu ya Prabowo itu gitu. Itu yang kita ini gitu. Orang sakit hati apa boleh buat kan gitu. Iya. Bang, kalau misal kita lihat juga ya di masyarakat, terkadang tuh menyayangkan sikap-sikap atau pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto. Kayak tidak sesuai sama apa yang dirasakan oleh rakyat. Sebenarnya pembisiknya Presiden Prabowo Subianto itu tuh siapa sih, Bang? Kalau ada dua ya yang problem di dalam istana itu ya. Satu itu pembisik ya, yang kedua jubirnya. Iya kan? Karena kan semua rakyat itu kan pengen disampaikan dengan apa namanya itu, kalau di Amerika tuh speakernya itu, juru bicaranya itu ya. Itu presiden kan orang sibuk. Habis satu agenda bisa per menit tuh agendanya. Nah, si juru bicara inilah yang harus bisa meluruskan gitu loh. Ya kan, misalkan Donald Trump tuh sering saya lihat tuh salah ngomong tiba-tiba juru bicaranya itu yang perempuan itu kan jelaskan ini loh maksud Trump gitu loh. Nah, presiden kita nggak punya itu gitu loh. Sehingga memang seringkali ketika presiden bilang oh, ini mafia, ini asing. itu. Nah, itu kan harusnya kan dikombinasi dengan omongan presiden yang lainnya, yang presiden juga sering mengatakan kita harus jaga tetap demokrasi. Ya kan presiden nggak mungkin dia tidak menghargai demokrasi ketika dia misalkan mengundang partai-partai dan termasuk Megawati misalnya gitu, ya kan di dalam dia pidato. Karena kan Megawati kan berseberangan sama dia ketika Pilpres dan lain-lain kan. Artinya kan dia berdialog. Ngundang 16 ormas Islam, ngundang ini. Nah, juru bicara ini tidak pintar mengemas itu sehingga seolah-olah Prabowo itu selalu kepotong sisi yang negatif di kalangan masyarakat ini gitu loh itu. Nah, yang kedua soal pembisik kan. Kalau pembisik menurut saya sih, saya merujuk pada sebuah majalah nasional yang melakukan research, itu ada 4 nama kan di situ, ada Teddy, ya kan, Mayor sekarang Letkol, ada Dasko, ada Hasim, ada Sapri Samsudin kan gitu. Nah, kalau Sapri polanya ini kan saya lihat kan lebih banyak pada sisinya isu pertahanan kan di situ. Nah, kalau Dasko isunya isu demokrasi, ya kan? Nah, yang dua ini yang kita belum lihat di mana dia mengambil peran sebagai jembatan pembisik itu, Hasim dan Teddy ini. Kalau Dasko saya lihat sih bagus, banyak sekali misalkan aksi-aksi dia yang saya lihat menjembatani antara ormas-ormas, antara partai-partai, antara Ibu Mega dengan Prabowo datang ke rumah Habib Rizik, datang teleponan nama Anies dia melakukan penggalangan karena dia adalah ketua harian partai kan gitu kan.
Nah, begitu juga sih Pak Sapri saya lihat juga melakukan dari sisi pertahanan. Nah, itu yang 4 ini. Jadi kalau ada missing ya mungkin ya kita mesti cek yang di 2 lagi. Yang 2 di tadi. Teddy dan Hasim ini gitu loh. Gitu. Bang, kalau misalnya melihat kondisi Indonesia saat ini, sampai berapa lama kira-kira akan suasana tegang dan juga mencekam dan menakutkan mungkin? Ya, Karena demo kemarin. ya, yang pertama kan gini ya, ini kan demo itu sebab musababnya apa? Kan itu yang mesti orang komprehensif kan. Misalkan demo-demo di daerah itu kan karena pajak PBB yang naik. Betul. Nah, kenapa PBB naik? Karena ada undang-undang keuangan pusat dan daerah yang baru. Orang kan nggak baca itu. Iya. Ya bahwa dengan undang-undang itu yang merubah undang-undang 2004 menjadi undang-undang 2022, itu ada kewajiban daerah untuk mencari uang sendiri. Ya karena itu yang kita itu kontribusinya sekitar 20 sekian persen transfer daerah itu dikurangi jadi 17%. Efeknya itu yang kemarin baru 50 sekian triliun loh. Sri Mulyani mengurangin transfer ke daerah. Yeah. Di daerah udah menjerit karena apa? Karena mereka selama ini keuangan itu kebanyakan gaji pegawai. Bahkan misalkan sekarang ditambah lagi pegawai-pegawai baru, misalnya kayak di Lahat aja 3.000-an pegawai baru. PK itu kalau nggak salah. Itu dari mana uangnya tiba-tiba di stop sama Sri Mulyani? Maka dinaikkanlah PBB 250%, ada yang 1000%, Iya. ada yang ini kan gitu. Itu Karena kan apa? buat Karena marah. orang bilang udah kita kecekik, lu pada naikin, ribut lah di daerah, Iya. kan gitu. Ini kan salah satu penyebab dari seluruh rangkaian demo-demo yang sampai ke daerah-daerah. Kalau cuman isunya tadi nggak ada isu transfer daerah, ini kan cuma di pusat biasanya kan demo-demo. Kemarin kan demo semua. Nah, Iya, iya. sampai kapan pertanyaannya? Ini Pak Presiden memang harus punya tangan kanan yang ngerti komprehensif itu. Misalnya termasuk misalkan kenapa kita harus merubah atau kenapa kita misalkan menjadi kontroversial soal isu kenaikan pertumbuhan kita jadi 5,12% kan seluruh dunia ini bertanya benar nggak Indonesia ini tumbuhnya 5,12? Kenapa? Karena prediksi semua ekonom tadinya 4,8. Oh ternyata ada perubahan variabel GDP kita. Ada perubahan variabel dalam menghitung growth pertumbuhan kita. Nah, investor pada nunggu yang benar yang mana gitu, yang 4,8 atau 5,12. Ya kan Reuters mengatakan ada 6 lembaga yang kredibel itu tidak percaya dengan pertumbuhan 5,12. Nah, presiden ini kan harus tahu sekarang ini ada kepentingan mendesak untuk penciptaan lapangan kerja. 10 juta untuk Gen Z yang pengangguran sekarang ini. 10 juta lagi kelas menengah yang turun menjadi miskin gara-gara daya beli berkurang dan lain-lain. Nah, kalau misalkan ini kombinasinya itu tidak disadarin, orang-orang yang semakin susah hidupnya masuk pada isu kesenjangan sosial, pejabat-pejabat komisaris apa semua gajinya tinggi-tinggi, ini pasti marah dong. Karena kan sekarang dunia kan bersatu dengan digital ini, dengan medsos apa segala. Sekarang kita misalkan ngelihat anak pejabat misalkan dia pakai pakaian, pakai kehidupan mewah apa segala, kan sekarang kan dia expose di Instagram, expose di ini. Jadi wajar orang sekarang itu cepat dia ininya gitu, instan marahnya, bereaksinya. Itulah yang terjadi sekarang. Jadi Indonesia gelap itu, Indonesia darurat, Indonesia gelap, Indonesia cemas, itu suara murni, itu tidak direkayasa, itu tidak ditunggangin. Itu saya riset langsung, saya riset Indonesia gelap itu murni. Bahwa ada penunggangan, nah inilah tugas polisi tadi, tugas BIN, bagaimana penunggangan ini dipisahkan. Yang repot ini jangan nanti kita tokoh-tokoh mahasiswa ditangkepin, jangan dong. Nggak boleh, ya kan? Yang kita mau tangkapin itu penunggangnya. Saya nggak percaya sampai sekarang misalkan Delpredo penunggang, nggak percaya. Saya nggak percaya, sorry ya, saya belum nggak percaya karena saya ditangkap sama polisi dulu di penjara 10 mobil malam-malam jam 3 datang nangkap saya karena saya dianggap sama penghasut, ya kan dikenakan pasal apa pasalnya itu pasal pidana 1946 yang itu zaman kolonial dipakai. Dan kemudian itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi kan. Jadi pasal yang memenjarakan saya 10 bulan, itu pasalnya itu sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Gila nggak polisi bisa
nggak minta maaf sama saya, Iya, apa iya. segala. Nah, kita nggak boleh loh. Sekarang ini harusnya polisi, ya pemerintah Prabowo ini berubah dari era Kolonial. enggak eranya Jokowi yang itu memang suka nangkap-nangkap orang. Sekarang nggak boleh. Kita ini seharusnya suka dialog. Jadi presiden itu udah bagus dialog dengan ormas. Nah ini dialog aja, ya nggak boleh kita kambing hitam. Betul-betul kita cek yang kemarin itu yang mana yang murni. Yang ditangkap itu yang menjara, yang ditangkap itu yang otak-otaknya kemarin yang membuat demo itu jadi ada kemarahan apa pemicunya itu yang polisi harus berhasil. Nah, yang soal menunggangi berarti kalau Iya. menurut Abang yang menunggangi itu lebih ke pengusaha besar kah, elit politik atau sebenarnya gabungan dari keduanya? Jadi gabungan menurut saya. Kalau penunggang itu pasti gabungan. Karena kepentingan mereka, kan oligarki ini kan ingin bertahan pada kekuasaan yang lama yang dia itu bisa mengendalikan Indonesia ini. Ya kan sebagai koloni dia. Koloni itu kan dulu Belanda koloni, ini koloni juga. Zaman Jokowi juga koloni. Ya Indonesia ini gampang bisa misalkan ada 5,2 juta ton. Ya nikel kita diseludupkan ke Cina. Itu ada pemerintah nggak mencatat di BPS-nya, gila nggak coba? Ya kan pemerintah Cina mencatat ada barang masuk karena Iya. dia negaranya tertib kan, ada masuk dari Indonesia 5,2 juta ton. Tapi kita nggak nyata. Kita nggak nyatet penyeludupan, tapi nggak diproses. Nah gitu-gitu loh. Jadi artinya itu ya berbenah aja. Kalau dia bisa dibenahi, mungkin rakyat anak-anak muda sekarang apa itu kemudian dia yang lagi susah kerja apa segala, oh pemerintah ini bener loh sekarang. Ya kita tunggu. Nah, itu kan kesabaran menunggu itu ada kalau ada hope, Iya. harapan. Nah ini bagaimana presiden tuh sekarang jangan gampang nanti kita cari kambing hitam. Jadi untuk kasus ini kita harus buat tim independen pencari fakta. Presiden harus buat kepres bentuk tim independen pencari fakta. Gitu loh. Menurut Abang pesannya buat Indonesia saat ini atau untuk demonstran atau untuk pemerintah dengan kejadian demo kemarin pesannya apa Bang? Ya kalau pertama untuk para demonstran, para mahasiswa nggak usah takut. Ya demo-demo aja. Karena demo itu dijamin undang-undang kan. Kalau untuk pemerintah? Nah, yang paling penting demo itu murni itu satu. Yang kedua untuk pemerintah itu diperbanyak dialog ya. Karena saya kan dulu pernah ditangkap juga di zaman Orde Baru, zaman Soeharto ya. Jadi semua intelijen yang bekerja di zaman Soeharto itu, intelijen angkatan darat khususnya, mereka tuh ngerti cara-cara persuasif dan cara-cara penggalangan yang benar. Nah di zaman Jokowi kemarin itu nggak berhasil karena mereka tuh nganggap aktivis itu musuh. Nah kalau saya jadi polisi saya nggak anggap Del Predo musuh. Saya kenal Del Predo dari dulu ya, dari dia mahasiswa Trisakti kalau nggak salah saya, WA-WAan apa segala. Dia tuh bagus lah gitu, orang baik. Ya kemudian yang Gejayan memanggil pasti orang baik. Untuk apa ditangkap? Kalau menurut saya dia mending didekatin, diajak berdialog. Ya kan zamannya ini harus beda antara era Prabowo. Prabowo tuh harus berhasil ya memastikan bahwa dia tidak distempel sebagai pelanggar HAM. Ya, jadi orang-orang yang bergerak kemarin itu adalah ingin menstempelkan Prabowo sebagai pelanggar HAM. Membunuh 10 orang kemarin ya kan meninggal nih di rejim dia. Kemudian apa namanya? Sekarang pemberangusan, penangkapan aktivis. Nggak boleh. Prabowo jangan mau digiring ke situ. Jadi usul saya kepada Pak Presiden itu tidak boleh ada penangkapan yang bukan kelompok-kelompok aktivis. Ya, karena aktivis itu sejatinya itu sama kayak Prabowo, ya, sama kayak tentara-tentara itu. Mereka sama cintanya sama Indonesia ini. Kalau aktivis itu kalau dibedah darahnya tuh merah putih tuh. Seperti saya itu, iya. Jadi nggak boleh Del Predo, si Hussein apa yang ditangkap yang kabarnya ya nggak tahu yang di Jogja, yang di Bali juga ya kabarnya ditangkap di juga. Bali apa terus nggak boleh mereka tuh, apalagi membunuh. Kalau betul ya membunuh mahasiswa yang demo misalkan UNES itu di UNES saya nggak tahu dibunuh benar atau enggak itu yang meninggal itu. Terlalu banyak perspektif gara-gara demo yang kemarin. Ya, tapi kan kebenaran harus diungkap. Ya, betul. Oke. Ya, semoga ya Bang ya. Jujur sih kalau sebagai masyarakat awam pastinya melihat Indonesia kayak gini ya sedih karena banyak sekali fasilitas umum yang hangus terbakar, banyak juga saudara-saudara kita yang meninggal dunia, banyak juga tadi
aktivis-aktivis, adik-adiknya abang itu kan Iya, ternyata iya. nggak bersalah, tapi malah ditangkap sama aparat. Jadi kayak untuk masyarakat, untuk rakyat melihat kepercayaan pemerintahnya jadi luntur gara-gara ini kan sayang. Padahal demonstrasi itu merupakan hak kan untuk menyampaikan pendapat. Betul. Ya tujuannya ya benar tadi untuk Indonesia yang lebih baik karena semuanya itu pengen lebih baik, nggak cuman pejabat aja yang lebih baik. Betul, Kita betul. rakyatnya juga pengen lebih baik. Betul. Mungkin sekali saat terakhir ya, kalau terakhir saya ingin mengetuk hati Pak Presiden ini ya. Ini bersihkan aja benalu-benalu yang ada di jajaran dia itu ya. Karena kemarin dari Pak Jumhur saya dengar kabar waktu dia di istana hari Senin kemarin. Itu Presiden kaget ada satu orang demonstran itu, dia bilang, "Loh kok Anda ada di sini? Kan Anda nggak diundang." Gitu loh. Kan berarti kan Presiden ini nggak steril istananya gitu loh. Bisa sampai ada yang masuk. Ada yang diundang, tokoh demonstran, tapi Presiden bilang kamu kan nggak diundang di sini. Nah kayak gitu loh. Ini cerita Jumhur yang hadir di situ gitu. Jadi mudah-mudahan ya ke depan ya Presiden membersihkanlah semua itu orang-orang yang benar di sekitar dia gitu loh, yang nggak benar maksudnya. Ya itu harapan kita semua. Ya. Semoga Indonesia lebih baik ya Bang ya. Amin. Terima kasih Bang Syahganda Nainggolan selaku Ketua Dewan Direktur Grid Institute. Sehat-sehat selalu. Terima kasih Indonesia juga semoga sehat-sehat, nggak ada lagi Amin, kericuhan ya. amin, Mau demo amin. silahkan, mau mengutarakan aspirasi, pendapat ke pemerintah, mengkritik pun dipersilahkan ya, asal tidak anarkis. Pastinya. Ya, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih. Dan kawan inilah itu tadi perbincangan kita dan sampai jumpa di podcast jurnalistik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.